Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah ini aku habis belanja sembako di minggu terakhir di bulan Januari 2024. Budget itu sama ya, Rp100.000 per minggunya. Dan untuk beras ini budgetnya per minggu Rp50.000. Kalau untuk beras aku biasanya ngepasin teman-teman, karena untuk setiap minggunya itu udah pasti di 5 liter. Aku beli beras juga itu harganya yang paling murah, yaitu 10.000-nya untuk per liter. Aku belum coba lagi ya untuk beli per kilonya, karena di sini tuh harga yang paling murah atau yang ukurannya paling kecil itu adanya 5 kilo ya, nggak ada yang 2,5 kilo. Beda kalau misalkan di minimarket itu ada yang 2,5 kilo, tapi kalau di warung dekat rumah itu rata-rata literan atau yang 5 kilo teman-teman. Ada sih yang harganya 65.000 untuk 5 kilonya, cuman aku belum coba gitu untuk beli, dan aku juga belum tahu nih sesuai atau enggak untuk budgetnya di setiap minggu aku. Oke, di sini juga aku selain beli beras, aku juga beli minyak, beli kopi, beli deodoran, beli gula, karena itu aja sih untuk kebutuhan di minggu ini. Untuk yang lain-lainnya seperti sabun, kemudian juga sampo, itu semuanya alhamdulillah masih lengkap ya. Jadi aku untuk di minggu ini beli yang sudah habis saja. Untuk gula sudah aku refill, aku beli 1/4, itu harganya di Rp5.000. Untuk kopi aku nggak refill karena masih ada ya untuk di wadahnya. Jadi untuk kopi ini harganya Rp9.000 di warung, tapi kalau misalkan di minimarket itu harganya beda lagi ya teman-teman. Kayaknya harganya 10.000-an gitu. Dan untuk minyak di sini tuh aku beli 1 liter aja. Dan lanjut aku refill ya, karena memang sudah habis teman-teman. Ada sih setengah liter lagi gitu di botol, cuman kata aku kayaknya ini gak bakalan cukup gitu untuk seminggu ini. Apalagi aku tuh lagi seneng yang tumis-tumis atau yang goreng-gorengan teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak goreng ikan itu kayak cuma sekali pakai aja, atau mungkin kayak buat goreng tempe atau tahu. Tapi kalau misalkan nggak ada goreng-gorengan lagi ya biasanya sih aku buang, aku campur dengan minyak jelantah yang lainnya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan minyak bekas ikan itu ya aku nggak pakai lagi. Aku khawatir ya, namanya juga minyak gitu teman-teman, dipakai berulang kali kan, jadi khawatir gitu untuk kesehatan. Nah jadi walaupun belanjaan aku sedikit, kelihatannya itu untuk total harganya itu di 80.000-an, alhamdulillah ya untuk di minggu ini. Oke lanjut, refillnya udah selesai. Di sini tuh aku mau refill buah ke dalam wadah ya. Alhamdulillah aku dibagi pepaya sama umi aku, dan ini juga ada buah jambu. Walaupun nggak beli buah, alhamdulillah ada rezekinya teman-teman lewat umi aku ya, kadang juga lewat ibu mertua gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini payanya aku potong-potong kecil-kecil aja, jadi ketika dimakan tuh udah nggak usah motong-motongin lagi teman-teman, karena kebiasaan anak aku itu kalau misalkan makan satu buah utuh atau masih panjang tuh kadang suka nggak habis. Jadi lebih baik aku dipotongin seperti ini aja, nanti kalau misalkan mau makan tinggal ditusuk aja sesuai dengan kemauannya ya. Oh ya, sambil potong memotong, teman-teman lagi pada apa nonton video aku? Apakah lagi santai atau lagi masak, atau mungkin lagi jalan-jalan nih long weekend? Masya Allah, alhamdulillah ya, long weekend kita di rumah aja nih sebagai ibu rumah tangga. Nggak apa-apa ya teman-teman, ada waktunya, ada saatnya kita untuk jalan-jalan, nggak harus ngikutin orang-orang gitu ya. Euforia di tanggal-tanggal yang lagi long weekend, atau mungkin di tanggal-tanggal gajian. Insya Allah nanti kita bakalan jalan di waktu yang tepat yang sudah Allah tentukan, amin ya robbal alamin. Pepayanya udah selesai, aku lanjut lagi untuk cuci bersih jambunya. Alhamdulillah. Jadi ini disebutnya jambu citra teman-teman kalau di sini. Mungkin kalau misalkan teman-teman udah pernah lihat nonton video aku, di depan rumah itu ada pohon jambu, dan itulah pohon jambunya teman-teman. Jadi aku baru paham kenapa sih disebut dengan pohon uang, karena ketika berbuah dan dijual itu bakalan beruang ya. Kalau dulu tuh aku nggak paham pohon uang tuh maksudnya beneran pohon yang menghasilkan uang atau gimana gitu, berbuahnya uang atau enggak. Dan setelah paham ya alhamdulillah, berarti buah yang bisa dijual dan itu menghasilkan uang. Untuk jambunya aku potong-potong kecil aja ya, sama kayak buah pepaya, biar gampang gitu ketika makannya, jadi nggak usah dipotongin lagi, atau mungkin nggak bersisa teman-teman. Jadi pangkal-pangkal yang kurang bisa atau nggak dimakan sama anak aku tuh aku buang. Dan sore harinya alhamdulillah ini kelihatannya udah gelap ya untuk cahayanya, memang karena udah sore.
Aku mau masak simple, yaitu telur dadar kecap. Ini menu murah meriah yang bisa untuk 2 kali makan. Aku kemarin beli telur seperempat itu Rp8.000 dan kepake satu ya untuk makan anak aku, jadi tinggal 3 butir aja. Dan ini kok aku kocok lepas, aku tambahin garam juga biar ada rasanya teman-teman, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menu hemat, menu yang nikmat juga, Masya Allah bisa banget nonton video aku. Dan untuk ide meal plan-nya, teman-teman bisa nonton video aku di belanja mingguan. Nah ini sudah aku kocok lepas, tinggal aku goreng aja, goreng kayak ginian, seperti goreng telur dadar teman-teman. Nah kalau misalkan udah mateng, tinggal dibalik dan setelah itu jangan lupa dipotong-potong. Jadi ini adalah menu baru sih ya buat aku, karena aku kemarin ngide kalau misalkan cuma di telur dadar aja tuh kayak cuman sekali makan doang gitu teman-teman. Akhirnya aku ngide dibuat seperti ini aja. Untuk bumbunya aku cuman pakai 2, yaitu bawang putih yang tidak bakalan dicincang halus dan juga pakai daun bawang. Udah kayak gitu aja teman-teman, alhamdulillah simpel banget. Nah ini telur dadarnya udah matang, udah aku balik juga, aku tinggal potong-potong kayak gini aja atau disesuaikan dengan selera. Aku sengaja potongnya itu di wajan biar nanti tuh tinggal nggak usah dipotong-potong lagi ya ketika udah dimasak atau ketika udah matang. Sebenarnya kalau telur tuh diapain aja enak ya teman-teman, dibikin telur mata sapi, didadar aja pakai sambal, atau mungkin dibikin balado, atau juga dibikin balado telur yang direbus dulu ya. Itu semua jenis makanan yang berhubungan dengan telur itu enak banget menurut aku ya, kalau misalkan yang suka telur. Tapi karena memang untuk kebutuhan belanja mingguan, aku tuh beli telur tergantung dengan sisa uang belanjanya. Kalau misalnya emang cukup ya aku beli telur, tapi kalau misalkan enggak ya aku ya paling minggu depannya gitu baru beli teman-teman. Aku rencanain biasanya 2 minggu sekali beli telur, kadang seminggu sekali. Pokoknya tergantung dengan sisa uang belanja aja. Nah ini telurnya udah mateng, aku tinggal angkat teman-teman. Setelah ini aku bakalan tumis bawang putih, cuma pakai bawang putih aja yang aku haluskan, cincang halus. Untuk bawang putihnya juga aku cuman pakai 5 siung. Aku nggak pakai bawang merah karena menurut aku bawang putih ini udah cukup banget untuk menghilangkan bau amis dari si telurnya teman-teman. Nah tinggal ditumis halus aja sampai harum. Kalau misalkan udah harum tinggal tambahin kecap. Kalau aku sih kayak gitu ya stepnya. Aku tumis bawang putih dulu baru ditambahin kecap. Jadi kecapnya itu ditumis ya barengan sama bawang putih. Nanti kalau misalkan udah aku tinggal tambahin air, udah kayak gitu aja. Nah kalau teman-teman lebih senangnya tuh telur diapain sih? Biasanya kan kalau telur itu kayak menu darurat ya, kalau misalkan lagi males masak, lagi mager, dibikin telur dadar atau dibikin telur ceplok. Nah kalau aku memang sebelum aku masih sarapan ya, itu telur itu biasanya aku dibikin nasi goreng teman-teman. Jadi sebisa mungkin telur seperempat tuh bisa untuk makan berempat ya. Tapi karena udah nggak pernah sarapan lagi dan jadi aku nggak pernah bikin yang namanya nasi goreng lagi teman-teman. Jadi lebih ke menu yang seperti ini aja yang bisa untuk 2 kali makan atau 3 kali makan. Karena aku udah bertahun-tahun itu setiap paginya sarapan, jadi nggak mudah buat aku dan suami itu untuk mengurangi jatah makan ya teman-teman. Karena kita biasanya perut itu terisi dengan baik di pagi hari, terus tiba-tiba kita putusin untuk nggak sarapan atau nggak makan apapun di pagi hari. Jadi cuman minum air putih aja, itu sesuatu yang nggak mudah untuk kami, apalagi buat yang biasa sarapan di pagi harinya. Tapi alhamdulillah semenjak udah nggak sarapan tuh kita lambungnya baik-baik aja, nggak yang kayak naik asam lambung gitu, enggak ya teman-teman. Ketika kita makan atau sarapan pagi terus tiba-tiba nggak sarapan kan biasanya perut itu agak sakit gitu ya, asam lambung naik. Tapi alhamdulillah udah sebulan ini kita nggak ngerasain apa-apa, alhamdulillah. Paling kayak kelaparan aja sih dan itu ngaruh banget ke emosional kalau misalnya lagi lapar ya. Tapi kalau untuk suami katanya sih gitu, pada saat bekerja tuh jam 10, jam 11 itu nggak ngantuk. Jadi kalau sarapan itu biasanya jam 10 tuh udah ngantuk banget katanya. Sengaruh itu ya sarapan teman-teman. Tapi kalau aku lebihnya ke emosional. Karena memang kalau perempuan itu nggak tahan sama yang namanya lapar. Makanya nggak jarang ya kalau perempuan itu suka banget ngemil teman-teman. Oke kita lanjut aja ke video. Nah ini tuh sudah aku masukkan telurnya ya. Jadi sudah aku seasoning juga pakai penyedap rasa sama garam sama lada juga. Tapi kalau misalkan teman-teman ada saus tiram boleh banget tambahin. Dan ini yang terakhir aku tambahkan dengan daun bawang yang sudah aku bekukan. Alhamdulillah awet ya sampai sekarang. Nah ini aku masaknya sore hari. Jadi kalau untuk 2 kali makan bisa sampai besok paginya ya. Jadi paling untuk sarapan anak-anak aja. Dan besok siangnya tuh aku baru masak kembali. Alhamdulillah ini tuh enak teman-teman, beneran deh. Coba anak-anak pasti suka juga karena kan ini telur ya.
Ada manis-manisnya juga dari kecap, Masya Allah, Alhamdulillah. Inilah menu sederhana aku, Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah, tabarakallah ya, kita masih bisa makan enak dalam kondisi badan yang sehat, Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur untuk nikmat hari ini, karena nikmat apapun yang kita dapatkan hari ini adalah nikmat yang orang lain inginkan. Alhamdulillah masaknya udah selesai dan videonya juga mau berakhir. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang nonton video aku dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.